Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa dengan NIM D23040091. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel matriks identifikasi keterampilan dasar mengajar atau KDM di kelas 4. Yang pertama itu ada keterampilan membuka pembelajaran. Komponennya ada apersepsi terlaksana dengan kekurangan apersepsi singkat, kurang mengaitkan pengalaman sehari-hari siswa. Kelebihannya ada mengaktifkan perhatian awal siswa. Yang komponen kedua ada relevansi terlaksana dengan kekurangan, kurang menegaskan kaitan dengan tujuan pembelajaran. Kelebihannya ada menyebutkan manfaat materi untuk kehidupan siswa. Komponen ketiga itu ada CP dan TP terlaksana dengan kekurangan, tujuan disampaikan agak umum, belum terukur 100%. Kelebihannya ada tujuan disampaikan sehingga siswa tahu apa yang diharapkan. Kedua itu ada keterampilan bertanya dengan komponen bertanya dasar terlaksana dengan kekurangan. Beberapa pertanyaan hanya meminta jawaban singkat, ya dan tidak. Kelebihannya itu menyegarkan fokus siswa dan menguji pengetahuan awal. Yang kedua, komponen kedua ada bertanya lanjutan, tidak terlaksana dengan kekurangan, sedikit pertanyaan, berpikir tingkat tinggi atau probing. Yang ketiga itu ada keterampilan menjelaskan dengan komponen merencanakan penjelasan terlaksana dengan kekurangan ada transisi dari tujuan ke penjelasan kurang sistematis, dan kelebihan ada urutan langkah penjelasan yang logis. Komponen kedua itu ada memberikan penjelasan terlaksana dengan kekurangan, beberapa istilah belum dijelaskan dengan contoh konkret. Dengan kelebihan, guru menggunakan contoh sederhana dan analog yang relevan. Keterampilan keempat ada keterampilan memberi penguatan dengan komponen penguatan verbal terlaksana dengan dengan kekurangan penguatan sering umum, kurang spesifik terhadap tindakan siswa, dan kelebihan ada ujian dan koreksi hadir sehingga motivasi terjaga. Komponen kedua ada penguatan nonverbal terlaksana dengan kekurangan ekspresi dan gestur kadang tidak konsisten, dan kelebihan kontak mata dan anggukan untuk memotivasi individu. Keterampilan kelima ada keterampilan mengelola kelas dengan komponen penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal terlaksana dengan kekurangan, beberapa siswa tampak kurang fokus, manajemen waktu agak kurang longgar, dengan kelebihan suasana kelas kondusif, aturan dasar terlihat diterapkan. Komponen kedua ada keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal, terlaksana dengan kekurangan gangguan kecil tidak ditangani, dengan kelebihan pengaturan tempat duduk dan pembagian tugas jelas. Keterampilan keenam ada keterampilan mengadakan variasi dengan komponen variasi gaya mengajar guru, terlaksana dengan kekurangan dominan ceramah pada beberapa saat, dan kelebihan ada pergantian antara tanya jawab dan demonstrasi. Kedua, ada variasi penggunaan media dan alat pembelajaran, tidak terlaksana, dengan kekurangan penggunaan media minim, hanya papan atau penjelasan lisan. Kelebihan tidak ada. Yang ketiga, ada variasi pola interaksi guru dengan peserta didik terlaksana, dengan kekurangan interaksi cenderung guru ke siswa. Partisipasi antar siswa terbatas, dengan kelebihan ada sesi tanya jawab antar siswa. Yang ketujuh ada membimbing diskusi dengan komponen-komponen. Yang pertama ada memutuskan perhatian pada tujuan diskusi terlaksana dengan kekurangan. Diskusi kadang melebar dari topik, dan kelebihannya ada guru mengingatkan tujuan beberapa kali. Yang kedua ada memperjelas masalah dan pendapat siswa, terlaksana dengan kekurangan, beberapa pendapat siswa tidak dialami, dan kelebihannya ada guru merangkum pendapat siswa secara singkat. Yang ketiga ada menganalisis pendapat siswa, tidak terlaksana dengan kekurangan, guru
kurang analisis kritis terhadap jawaban siswa. Yang keempat ada meningkatkan partisipasi siswa terlaksana dengan kekurangan partisipasi tidak merata antar siswa dan kelebihannya ada sebagian siswa aktif memberikan pendapat. Yang terakhir ada menutup diskusi dengan terlaksana dengan kekurangan penutup terkesan tiba-tiba dan kelebihan ada rangkuman singkat dan penegasan hasil utama. Yang ke-8 ada keterampilan membimbing kelompok kecil maupun perorangan dengan komponen-komponen. Yang pertama ada pendekatan pribadi dan komunikasi. Terlaksana dengan kekurangan pendekatan individual terbatas karena waktu. Dan kelebihan guru menggunakan nama siswa dan memberi umpan balik singkat. Yang kedua ada keterampilan mengorganisasian. Terlaksana dengan kekurangan pembagian tugas kelompok kurang jelas bagi beberapa siswa. Dan kelebihannya ada kelompok bekerja sesuai instruksi dasar. Yang ketiga ada keterampilan membimbing dan memudahkan pelajaran. Terlaksana dengan kekurangannya ada guru kurang berkeliling untuk menonton tiap kelompok dan kelebihannya ada bantuan saat siswa mengalami kendala. Yang terakhir ada keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Terlaksana dengan kekurangan waktu untuk tiap kegiatan agak mepet dan kelebihannya kegiatan terstruktur dengan tugas dan diskusi. Yang 9 ada keterampilan menutup pembelajaran dengan komponen. Yang pertama ada meninjau kembali materi terlaksana. Dengan kekurangan ada review singkat beberapa poin penting kurang diulangi dan kelebihannya ada rangkuman pembelajaran. Yang kedua ada mengevaluasi pemahaman siswa terlaksana dan kekurangannya ada evaluasi bersifat formatif sederhana atau pertanyaan lisan dan kelebihannya terlihat usaha mengecek pemahaman cepat. Dan yang terakhir ada memberikan tindak lanjut tidak terlaksana. Kekurangannya tidak lanjut atau PR latihan lanjutan tidak jelas diberikan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.